berita GKMI. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu nih tentang gimana sih flow kerja di berita GKMI itu. Kita singkatnya BGKMI, tapi ya sulit. Mungkin teman-teman yang udah lihat video awal ini tadi sebelum saya masuk, itu teman-teman bisa lihat sekilas atau ketika teman-teman lihat di YouTube atau di Instagramnya BGKMI itu tentang promo workshop ini, itu di situ kita bertiga mau menunjukkan bagaimana sih flow kerja di berita GKMI itu, mulai dari kita ada pastinya meeting redaksi dulu, kita mau bahas apa, tema apa di bulan depan, terus kita tentukan temanya, lalu kita breakdown, nanti kira-kira mau tulis apa aja. Nah, lalu kita bagi tugas, aku tulis bagian ini, Korean tulis bagian ini, udah cuma berdua yang tulis gitu lah. Akhirnya kita terjun ke lapangan, ada yang ke lapangan, ada yang by teleconference kayak yang di video itu, karena aku ada di Solo ya, jadi teleconference lebih seringnya tuh. Terus bersyukurnya karena kemajuan teknologi ya, jadi semua narasumber selalu bersedia gitu, dan mungkin karena tuntutan keadaan juga, jadi semua narasumber tuh selalu bersedia dan selalu antusias ketika kami Pak atau Ibu, Kak, kita bisa minta waktunya sebentar, kita mau berbicara tentang ini nanti di berita GKMI. Dan sambutannya itu selalu, oke, oh ya silahkan, ya saya bersedia nanti ada waktu ini. Dan kami benar-benar berterima kasih karena kerjasama para pendeta, para majelis, kakak-kakak aktivis di gereja masing-masing, para jemaat juga, untuk terlibat di dalam berita GKMI. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada, bagi yang sudah pernah baca berita GKMI, itu ada kolom dialog. Dialog itu nanti biasanya kami mengumpulkan beberapa pendapat dari jemaat di gereja-gereja, bagaimana sih pendapat mereka tentang suatu tema, yang ada tema di bulan itu. Kami beri satu pertanyaan, lalu pendapat mereka seperti apa. Nah, itu salah satu cara kami untuk kayak istilahnya mengikut sertakan untuk para jemaat di GKMI itu ikut serta dalam apa ya, untuk mengemukakan pendapat mereka, untuk bercerita bagaimana sih pengalaman mereka. Itu bisa juga lewat kesaksian, cerita-cerita kesaksian dan lain-lain. Nah, setelah tulisan itu jadi ada deadline-nya ya teman-teman ya. Biasanya beberapa minggu gitu ya, ada deadline-nya. Setelah itu tulisan kami kumpulkan. Nah, nanti ini adalah tugasnya editor, ada Jen dan juga saya bantu. Kami berdua yang ditulisannya sehingga sudah final, lalu kami masuk ke bagian desain, bagian layout. Setelah layout final, kita cetak dan kita kirimkan ke rumah atau gereja masing-masing gitu yang sudah berlangganan. Nah, yang belum berlangganan, silahkan, ini ada di kolom chat, sudah aku ini atau mau. Bagi yang ingin berlangganan bisa hubungi media sosialnya Berita GKMI, atau silakan hubungin ke emailnya Berita GKMI yang kemarin teman-teman sudah kirim challenge, itu emailnya sama. Nah, langsung kirim ke situ, Kak aku mau langganan dong. Nanti langsung kita proses di situ. KBK boleh nanya nggak? Oh, silakan Mas Heri. KBK sudah berapa lama di ngurusin berita GKMI? Saya masuk sejak September akhir. Berarti sudah berapa? 2020. Oh, 2020. Oke. Ya. Senang ngurus majalah GKMI itu? Senang dong, Mas. Kalau nggak senang, saya nggak mau lagi. Ada nggak pengalaman yang menarik selama ngurusin majalah ini? Yang sampai sekarang yang paling menarik nih, Mas, iya. Teman-teman semua. Itu waktu telepon, wawancara bentuknya telepon ke orang-orang yang aku minta ini, mereka sharing tentang kesaksian mereka. Dan di situ, oh ternyata kehidupan orang itu ada lika-likunya tersendiri. Bahkan mereka yang sekarang jadi pendeta pun ternyata masa lalunya tuh ternyata kok jauh dari kata bentuknya pendeta, tapi kok ternyata dulu seperti itu, yang bisa mencengangkan. Oh ternyata
manusia, pendeta itu juga manusia ya gitu. Dan itu, tapi yang paling menarik sih feelingnya ketika aku bisa istilahnya terjun langsung ke lapangan, bertemu secara virtual dengan mereka, lalu berbicara dengan para narasumber itu setelah telepon, itu rasanya bahagia banget, kayak wah aku dapat info baru nih, aku dapat pengalaman baru nih, aku berinteraksi dengan orang-orang baru. Dan itu yang paling apa ya, kayak istilahnya menambah positive vibes di kegiatanku selanjutnya di hari itu gitu Mas. Nanya lagi boleh nggak? Silahkan. Sambil mengisi waktu. Silahkan, Dan sekaligus boleh. promosi juga kan. Jadi kalau dengerin pengalamannya KBK ini terus kemudian wah ternyata menarik ya gitu. Nah, siapa tahu lalu kemudian jadi pengen join ya. Boleh Mas, pancing-pancing KBK, saya. Dulu kuliahnya komunikasi jurnalistik atau gimana? Iya, komunikasi. Kuliahnya ilmu komunikasi di Atmajaya Jogja. Terus di Atmajaya Jogja. mayornya jurnalistik komunikasi masa digital. Gitu. Jadi artinya memang sudah lama, katakanlah tanda kutip punya modal gitu ya untuk masuk ke dunia penulisan begini ya? Iya Mas. Apa yang membuat KBK merasa bahwa menulis itu pekerjaan yang menarik? Karena lewat menulis, sebelum menulis pun kita harus cari tahu informasi. Istilahnya informasi yang faktual gitu kan, yang benar-benar akurat. Nggak boleh kan kita tulis tentang sesuatu yang ternyata itu cuma asumsi atau berita bohong gitu. Kebetulan aku emang dasarnya suka menulis apa aja, tentang curhat lah, tentang bikin cerita gitu lah, menulis pengalaman orang, pengalaman diri sendiri, dan dari situ kita bisa, ada beberapa orang yang ternyata mereka, ternyata ada ya orang yang punya pemikiran seperti ini gitu, ada ya ternyata orang yang punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika kita menulis sesuatu, itu ternyata kita bisa memberikan dampak kepada orang lain, dan itu adalah sebuah kebahagiaan yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di hal yang lain, mungkin ya. Karena itu salah satu cara kita, mungkin itu salah satu keuntungan dari menulis, karena kalau kita menulis kita akan sharing sesuatu ke orang lain yang membaca gitu kan. Ketika mereka bisa menikmati tulisan kita, itu kebahagiaan tersendiri bagi diri kita juga gitu, karena kita bisa buat orang lain bahagia gitu Mas. Ya, kalau saya lihat dari tulisan-tulisan yang masuk gitu ya, saya kira banyak teman-teman di sini sebenarnya sudah punya talenta itu dalam hal penulisan, tinggal diasah lebih jauh gitu ya, latihan lebih banyak, dan saya kira beberapa tulisan itu sangat baik. Kalau nggak salah nanti kita punya hadiah ya untuk tulisan terbaik ya? Tentu saja. Tentu saja. Jadi yang kemarin nggak sempet ikut challenge itu, aduh, wah, ini pasti habis ini pikir-pikir lagi ya Mas ya. Kita udah kasih bocoran. Belum boleh kasih bocoran ya? Ya udah deh. Bocorannya itu Mas, ada hadiahnya itu. Ada hadiahnya ya? Iya, itu terlalu bocoran. Menarik. Dan pastinya dari teman-teman yang kumpulin challenge kemarin, sudah ada ini nggak Mas? Pemahaman mereka tentang bagaimana sih unsur-unsur berita itu seperti apa, yang bisa disebut berita itu seperti apa, terutama di dalam feature gitu. Ya. Ini saya kasih tahu aja ya, dari tulisan yang masuk ke saya. Minggu lalu berapa ya? Ada sekitar 40-an ya yang ikut ya? Iya. Jadi ya saya kira mungkin sekitar setengahnya dari peserta minggu lalu mengirimkan tulisan. Saya sudah baca. Memang ada beberapa yang mungkin masih mengirimkan tulisan yang bukan berbentuk features gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti kita saling mengenali, makin mengenal lebih jauh. Oh, yang features tuh yang ini tuh namanya state news. Oh, yang ini namanya tulisan opini gitu ya. Nah, tetapi kemudian kalau saya lihat sendiri dari yang tulisan features itu pun juga beberapa sudah bagus ya, bahkan
tanda kutip saya nggak bisa komentar banyak karena ini tanda kutip tulisannya sudah baik, sudah bagus, sudah lancar gitu. Tapi beberapa lagi yang lain sedikit masukan-masukan saya gitu ya. Kadang-kadang alineinya terlalu panjang atau juga mungkin typo-nya juga cukup banyak gitu ya. Tapi saya kira nulis itu kan ini ya perlu banyak latihan gitu ya. Iya, Kayak main bola kan, iya, benar kayak main banget, bola, Mas. kayak berenang, kayak naik sepeda, semuanya kan butuh latihan ya. Pasti nggak akan kita jadi penulis hebat dalam 1 hari, 1 malam gitu kan. Dalam Nah, jentikan jari gitu. iya. Nah, dari situ terus kemudian saya kira pelatihan ini kan juga untuk memancing minat, untuk memancing lebih tahu, dan kemudian dari situ jadi teman-teman jadi lebih tertarik gitu ya. Kalau saya pengen jadi penulis yang baik tuh kayak apa sih? Dan apakah mungkin nggak ya kalau kita tuh nulis tiba-tiba hanya nunggu dari wangsit gitu, tiba-tiba datang plung gitu ya, terus kemudian kita nulis lancar. Ataukah kalau kita nulis tuh ya juga harus baca. Nah, kalau menurut BK gimana kira-kira? Baca itu salah satu cara yang penting juga sih, Mas, dalam menemukan ide untuk menulis. Dan nggak cuma baca, mungkin bagi teman-teman yang agak males buat baca gitu ya. Itu bisa dengan keseharian kita sehari-hari. Misalnya kita ngobrol sama orang lain, oh iya ya, aku jadi punya ide nih. Ada satu kalimat yang bisa bikin aku ide buat nulis gitu. Jadi dari baca pun nggak harus selalu dari buku, dari majalah bisa, dari status orang tuh, dari caption orang, dari tweet orang itu di Twitter atau dari blog orang pun itu juga bisa. Jadi menulis tuh bisa idenya dari mana aja. Oke. Sekarang ini sudah ada 26 orang. Apakah kita masih mau menunggu atau kita mau mulai saja? Mungkin kita akan mulai aja. Datang tepat waktu, nunggunya lama banget. Ya, sip. Oke, mungkin nanti Mas Heri juga bisa kasih tambahan ya tentang tadi teman-teman yang kirim challenge, ternyata itu masih disebut straight news gitu ya Mas. Buat teman-teman ada gambaran juga. Oke teman-teman, sesi kita yang kedua di sore hari ini, kita akan mulai dengan doa. Saya akan membuka. Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau telah membawa kami di pagi ini dan sehat yang bisa menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami secara virtual di dalam Zoom meeting ini. Kiranya Engkau berkati sesi kedua kami ini supaya bisa berjalan dengan lancar untuk Mas Heri yang menyampaikan materi dan supaya bisa memahami materi dengan baik dan memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk saling bertanya, berdialog, dan juga supaya workshop ini bisa berguna dan bisa bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Yesus, kami serahkan workshop kedua ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan Mas Heri, langsung dimulai. Langsung mulai ya? Iya. Siap. Jadi saya akan memulai dengan saya melakukan review terhadap tulisan-tulisan yang masuk gitu ya. Sekedar gambaran untuk tulisan yang masuk, kan saya minggu lalu kalau nggak salah sempat janji kalau tulisan yang paling dulu masuk tuh juga akan ada hadiahnya ya. Siapa ya kira-kira yang akan dapat hadiah ini? Coba kita cek. Dan harus ada buktinya kan ya? Iya. Nah, langsung mau dikasih tahu sekarang, Mas? Bentar aja ya? Oke deh, ntar aja deh kalau gitu. Ntar aja. Nah, ntar aja. Kalau gitu itu sekarang kalau gitu saya sekarang akan mereview beberapa tulisan ya. Mungkin saya akan tadi seperti yang saya sudah katakan ada sekitar 19 orang yang mengirimkan tulisan. Mohon maaf mungkin nggak akan semuanya saya bahas dalam kesempatan ini karena waktunya pendek ya. Tetapi yang saya bisa janjikan adalah saya pasti akan mengirim email balik komentar-komentar saya ke masing-masing orang ya. Nah dari situ nanti mungkin saya akan lakukan nanti setelah acara ini saya kirimkan. Nah jadi dari situ teman-teman bisa melihat komentar-komentar saya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan supaya tulisannya ke depan lebih baik gitu ya. Oke, saya akan mulai dari beberapa tulisan dulu sebentar. Oke.
Tapi mudah-mudahan yang saya singgung namanya atau saya jadikan contoh bahasan di sini orangnya hadir ya. Saya ingin cek kira-kira ada Pak Justian. Justian ada di sini kah? Bisa ada di sini. Buka mic-nya. Kalau ada mungkin raise hand atau gimana? Ya. Justian. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti tetap saya akan bahas gitu ya, dan nanti teman-teman juga bisa belajar dari apa yang sudah ditulis oleh Pak Justian. Sudah terlihat? Oh, udah ada ya? Oke, yaudah. Oh ya, belum ada. Kalau begitu saya akan cukup terbaca. Teman-teman bisa terbaca? Bisa terbaca. Oke. Saya akan coba bacakan secara cepat saja gitu ya. Nanti dari situ kita akan lihat komentar saya. Jadi pola saya kalau saya memberi komentar itu saya biasakan tulisan asli saya biarkan di sini, tapi copy paste tulisannya dan baru saya berikan komentar-komentar gitu ya. Oke, saya bacakan secara cepat deh. Teman-teman sendiri juga bisa baca bareng-bareng ya. Oke. Ajar, menuntun, mengasihi. Jonet Sudarmanto adalah seorang ayah dan kakek yang sangat mengasihi keluarganya dengan spirit mengajar yang luar biasa. Beliau lahir di Sragen pada tahun 1939, anak kedua dari 4 bersaudara. Tumbuh di dalam keluarga pedagang, beliau telah mengenal angka sejak kecil. Usaha orang tuanya bermacam-macam, mulai dari tembakau, asam, tenun, hingga membuka kios batik di Pasar Sukowati, Sragen. Tumbuh dengan mengenal angka dan keluarga yang mengutamakan pendidikan, membuat ia tumbuh menjadi pribadi yang pandai. Ia secara mandiri berinisiatif untuk mengikuti pendidikan SMA di Surakarta yang berjarak 40 km dari Sragen. Ia dikenal sebagai murid yang aktif dan pintar, hingga akhirnya ia berhasil masuk dan menjadi mahasiswa di UGM, Jogja. Pada saat itu hanya orang mampu atau yang berprestasi yang dapat berkuliah. Sejak menjadi mahasiswa, ia mulai mengalami kesulitan karena penyakit pigmen pada kedua matanya. Beliau memang dilahirkan dengan keterbatasan fisik tersebut, yang membuat matanya semakin hari semakin buram. Tapi semangatnya dalam menimba ilmu tidak surut begitu saja. Bahkan walaupun papan tulis kelas atau tulisan di buku tampak buram, ia meminta bantuan dari teman-teman dan dosennya. Beliau awalnya adalah seorang Muslim, tetapi sejak masa kuliah hidupnya berubah. Semasa kuliahnya ia tinggal di asrama Kristen, ia pun banyak bergaul dan bertukar pikiran dengan mahasiswa Kristen lainnya. Roh Kudus pun membuka hati beliau untuk mengenal dan belajar ajaran Kristus. Setelah lulus kuliah, ia kembali ke Sragen dan dibaptis menjadi murid Kristus di GKJ Sragen pada tahun 1968. Beliau mulai bekerja sebagai guru matematika dan fisika di berbagai sekolah seperti di Sekolah Teknik Mesin, Sragen, dan Sekolah Pendidikan Guru Kristen, SPG. Pada saat mengajar, ia bertemu dengan seorang murid di SPG Kristen Sragen yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Ia adalah Esther Suharti, yang juga merupakan seorang murid Kristus dan bertempat tinggal di Sragen. Mereka melangsungkan pemberkatan pernikahannya di GKJ Gondang pada 5 November 1971. 2 tahun setelahnya Tuhan memberi anak perempuan yang kemudian disusul anak kembar Dampit setahun setelahnya. Beliau tinggal di Sragen bersama orang tua dan juga anak istrinya, sedangkan saudara-saudara yang lainnya telah hidup di kota yang berbeda. Berkumpul dan bersilaturahmi adalah hal yang selalu dilakukan oleh keluarga besar. Saudara-saudara yang dari luar kota pun pulang ke kampung halaman dengan membawa mobil. Kebetulan beliau adalah satu-satunya anak yang tinggal di Sragen. Setiap sore setelah semuanya berkumpul, bersama-sama mereka mencuci mobil di halaman rumah, kecuali beliau. Beliau tidak memiliki mobil, tetapi memiliki beberapa sepeda ontel yang disimpan dan dirawat dengan baik. Saudara-saudaranya yang lain mencuci mobil masing-masing, sedangkan beliau hanya mengelap sepeda ontel. Anak-anaknya juga bisa pergi ke luar kota apabila diajak oleh saudara yang lain dengan mobil. Namun begitu, keluarga beliau tetap bersyukur dan tidak mengeluh sekalipun. Keadaan tersebut malah membuat anak-anak beliau semakin dewasa dan mandiri. Bahkan demi mencari universitas di luar kota, anak-anaknya rela menaiki bis sendiri ke Bandung ataupun ke Yogyakarta dan mengurus berkas pendaftaran secara mandiri, karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bergantung. Dalam kehidupan beliau, sang istri memiliki jasa dan peranan yang sangat besar. Harus memerlukan membantu usaha di pasar memang tantangan yang berat bagi seorang istri. Menyiapkan makan dan setiap perlengkapan mengajar suami setiap hari sudahlah menjadi tanggung jawabnya.
Kasih dan pengorbanannya sungguh luar biasa kepada suami yang memiliki keterbatasan fisik sekalipun. Namun Bapak Junet sangatlah mandiri dan tidak ingin memberatkan orang lain. Ia tetap berusaha untuk mengajar sebisa mungkin walaupun mata sudah tidak berfungsi dengan. Sejak tahun 1968, beliau membuka kursus atau les matematika dan fisika untuk menambah penghasilan sehari-hari. Les dilaksanakan di ruang depan rumah dan dimulai setiap jam 2 siang dengan selingan istirahat makan malam, kemudian lanjut mengajar kembali hingga jam 8 malam. Sedangkan sang istri bekerja membantu mertua berdagang kain batik dan sarung di Pasar Sukowati, Sragen. Kekompakan dan kerjasama mereka dalam menghidupi keluarga sangatlah luar biasa. Walaupun sepanjang perjalanan rumah ada banyak perselisihan dan pertentangan, tetapi Tuhan terus membimbing dan menuntun mereka untuk tetap teguh. Di usia yang kini menginjak 80 tahun sekalipun, semangatnya untuk menimba ilmu dan mengajar tidak padam begitu saja. Ingatan rumus-rumus matematika dan fisika masih tertanam kuat. Bahkan setiap kali cucu-cucunya berkunjung, kalimatnya yang pertama kali ia ucapkan adalah, "Bagaimana sekolah mulai?" Terkadang bahkan ia bertanya apakah ada pelajaran atau soal yang sulit yang bisa ia bantu memecahkan bagi cucu-cucunya. Beliau juga dengan rajin menonton televisi dan mengikuti perkembangan politik di Indonesia, serta perkembangan isu-isu global. Rasa keingin tahunya akan kosa-kosa kata dan hal-hal modern masih sangat tinggi. Ia membuktikan bahwa umur tidak menjadi batasan dalam menimba ilmu. Selain belajar, ia juga terus berusaha untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak mungkin. Di setiap pagi, beliau berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Beliau juga pernah memelihara burung perkutut lumayan banyak di rumahnya, hingga ayam jago yang masih dirawatnya hingga sekarang. Berbagai aktivitas dilakukan agar tubuhnya tetap kuat dan fit, serta mencegah dirinya menjadi pelupa alias pikun. Di tengah pandemi COVID-19, ia juga terus mengingatkan anak cucu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun hanya pergi keluar halaman untuk memberi pakan ayam atau mencari makan di luar, ia selalu memakai masker. Warisan hidupnya bukanlah sebatas materi dan kekayaan duniawi, tetapi beliau mewarisi ilmu dan kasih kepada anak cucunya. Beliau selalu memikirkan apa yang kira-kira bisa diberikan dan dilakukan kepada anak cucunya. Walaupun dengan hal kecil, seperti bertanya bagaimana keadaan sekolah dan membantu menjelaskan materi yang sulit bagi cucunya. Ia mengajar dengan tulus dan penuh kasih, tidak hanya di usia mudanya, tetapi pada masa tuanya. Ia ingin melihat anak cucunya berhasil menimba ilmu dan menempuh pendidikan yang maju. Terlebih lagi di dalam keterbatasan fisik yang membuatnya harus kehilangan penglihatan secara total sejak usia muda. Ia tak lupa bersyukur. Beliau tak pernah mengeluh dan memiliki pikiran untuk menyerah. Semangatnya berkobar dan imannya tetap kuat di dalam Kristus. Ya, Pak Justian Trisnandi, GKMI Solo. Oke, nah ini komentar saya. Komentar saya di sini sebenarnya bisa lihat baik yang warna merah ataupun warna kuning. Kalau dengar tadi mungkin banyak sekali kata beliau yang muncul ya. Beliau di sini, terus kemudian saya juga memberi tanda tentang kalau alinianya terlalu panjang, saya pecah begitu ya. Terus kemudian juga misalnya saya bertanya, misalnya kalau dikatakan dia akhirnya berhasil masuk ke universitas ya di Gajah Mada, itu tahun berapa, lalu kemudian juga jurusannya apa ya di UGM itu, buat lebih spesifik, semakin baik ya. Ini beliau ya cukup banyak. Terus kemudian lulus kuliah juga mungkin tahun berapa bisa ditambahkan. Beliau ya dalam tulisan jurnalistik tidak masalah ketika menulis nama tokoh tanpa embel-embel bapak, pak atau ibu. Jadi kalau kita misalnya menyebut dalam tulisan ini kita sebut saja langsung Junet gitu ya, tidak masalah. Tidak mengurangi juga rasa hormat kita kepada orang tersebut begitu ya. Oke. Lalu di sini biasanya kalau di awal kalimat jangan ada angka, jadi kita harus tulis 2 tahun gitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaan saya, apakah ketika menyebut anak tidak mau disebut namanya, begitu? Ya, ini beliau lagi. Nah, ini kalau dibilang, sedangkan saudaranya hidup di kota yang berbeda, mungkin bisa disebut 1-2 kota itu. Ya, beliau masih banyak beliau gitu ya. Nah, itu. Nah, saya memberikan beberapa usul, karena di sini ada banyak kata beliau, lebih dari 20 rasanya. Ya. Nah, gimana caranya kalau kita dalam tulisan profil tidak bisa menghindari kita akan menyebut nama orang itu berkali-kali, ya, atau seperti dalam tulisan ini beliau di berkali
di atas. Dalam tulisan profil kita punya kecenderungan untuk mengulang-ulang nama atau rujukan tokoh tersebut. Ada cara lain yang bisa dilakukan, namun syaratnya adalah kita menggali lebih jauh tentang sosok tersebut. Ada banyak keterangan yang bisa kita pakai, ya. Junet. Jadi misalnya salah satu kata Junet di atas, misalnya sebagai kata tadi ganti kata beliau gitu ya. Kita bisa ganti misalnya anak kedua dari 4 bersaudara itu mengambil kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, seperti itu. Atau kata Junet yang lain kita bisa ganti pria kelahiran Sragen tahun 1939 itu. Nah, jadi kita punya variasi banyak untuk mengganti kata Junet, ya, atau Jonet di sini, ya. Atau bisa kita tambahkan juga kalau kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh, dia warga desa apa, kelurahan mana di Sragen, ya. Kita juga bisa sebut misalnya tadi Jonet punya hobi memelihara burung perkutut dan ayam jago, ya. Atau dia pernah menjadi guru di sekolah teknik mesin Sragen dan sekolah pendidikan guru Kristen dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi pengulangan-pengulangan itu bisa kita hindari dengan kita memanfaatkan keterangan-keterangan lain tentang si subjek seperti itu, ya. Nah itu, oke. Saya geser ke tulisan lain, bentar. Oke, Mas Heri, mungkin Ya. tulisan lain bisa kita review lagi nanti setelah pemaparan materi hari ini gitu ya, Mas ya. Oke, mau kita mulai materi dulu ya, sip. Ya. Oke, sebentar. Berarti tadi kata nama orang itu bisa diganti pakai keterangan-keterangan mereka gitu ya, Mas ya. Betul. Terus kalau bisa penulisan feature itu sedetail mungkin gitu ya, Mas. Betul. Iya. Disebutkan tanggalnya kapan, bulannya kapan, iya. Nama anaknya siapa saja. Gitu. Betul. Iya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang pengumpulan data ya, Mas. Teknik pengumpulan informasi. Wawancara. Sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum, teman-teman? Kalau di saya belum, Mas. Belum ya? Oke. Oke, sudah, Mas. Sudah ya? Oke. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang teknik pengumpulan informasi yang di dalamnya ada unsur observasi, wawancara, dan nanti juga ada terkait dengan pengumpulan informasi dengan penggunaan dokumen. Oke. Jadi 3 cara pengumpulan informasi: observasi, wawancara, dan penggunaan dokumen. Kita, penglihatan, penciuman, perasaan, pendengaran, untuk menggambarkan apa yang bisa diserap, bukan diresap, diserap di sekitar kita. Observasi perlu menampilkan secara detail. Penggambaran ini bisa menghasilkan yang disebut sebagai theater of mind. Ini bahasa dalam radio sebenarnya. Radio itu kan karena bersifat audio, jadi kalau kita mendengar orang bicara di radio itu kan kita jadi ikut membayangkan kira-kira seperti apa. Kemudian observasi ini juga bisa kita lakukan pada saat kita melakukan wawancara dengan seseorang, ya. Atau juga misalnya pada saat kita wawancara dan kita memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, hasil observasi ini bisa menambah informasi kepada pembaca, ya. Nah, saya tunjukkan beberapa contohnya. Contohnya misalnya begini, ini ada sebuah profil seorang petenis, ya. Tekad menembus 10 besar. Mengenakan kaos berwarna biru muda dan celana pendek hitam, Priska Madeline Nugroho berlatih di lapangan tanah liat. Saya nggak bisa bacanya, ini bahasa Prancis. Stade yang apa, itulah ya, di Paris, Prancis pada Jumat 4 Juni lalu. Seusai latihan bertanding itu, ia mengunggah video ke akun Instagram @priska_nugroho dengan teks, "So apparently, @Joe_Kernol was practicing right before us on the same court." @Jokerno adalah akun Instagram Novak Djokovic, petenis Serbia yang bersiap melawan petenis Lituania Ričardas Berankis di putaran ketiga Prancis Terbuka 2021. Priska dan Djokovic sama-sama berpartisipasi dalam Prancis Terbuka atau turnamen Roland Garros, tetapi berbeda level. Djokovic, petenis peringkat pertama Asosiasi Tenis Profesional, bersama Rafael Nadal, ketiga dari Spanyol, dan Stefanos Tsitsipas, urutan kelima dari Yunani, bertanding di level petenis profesional senior.
Adapun Priska berada di tingkat junior. Turnamen bernama Roland Garros Junior Championship yang berlangsung antara 6 sampai 12 Juni 2021. Priska bisa mengikuti turnamen Grand Slam Junior Roland Garros itu setelah terpilih menjadi peserta ITF Touring Team to Europe. Karena pada tanggal 4 Januari lalu, ia berhasil menduduki peringkat 9 petenis putri junior Federasi Tenis Internasional atau ITF. Para petenis peringkat 10 besar itu berhak ikut tur ke Eropa dan mengikuti sejumlah turnamen tenis junior, termasuk Roland Garros dan Wimbledon. Berbeda dengan sebelumnya, ITF Touring Team pada masa pandemi ini hanya mengikuti 3 turnamen, ujar Priska Senin 24 Mei lalu. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah detail-detail tentang misalnya pakaian yang digunakan oleh Priska ini, lalu kemudian apa yang dia lakukan, ya dia mengunggah postingannya di Instagram seperti itu, keterangan lebih lanjut tentang Priska, statusnya sebagai 10 besar ya dalam tenis junior putri gitu ya, dan lain-lain. Detail-detail seperti itu yang kita butuhkan. Ini ada hasil dari observasi, tapi juga ada hasil keterangan-keterangan sebelumnya, atau kita sebut mungkin itu nanti sebagai dokumen gitu ya. Ini tulisan aslinya di Tempo, saya scan, tapi karena terlalu kecil jadi saya tuliskan ulang tadi. Ya. Oke, kita lihat contoh berikut. Contoh berikut ini Putri Kusuma Wardani. Berambut pendek, atlet bulu tangkis Putri Kusuma Wardani tampil dengan poni diikat ke atas setiap kali bertanding. Ia juga memiliki ciri khas lain, yaitu berteriak saban berhasil mendapatkan poin. Main sambil teriak itu diajari papa, kata Putri, 18 tahun, melalui pesan teks Kamis 27 Mei lalu. Putri mengatakan teriakan memberinya motivasi untuk menang. Ini terlihat saat ia mengalahkan pemain Denmark, Line Kristoffersen, dalam final turnamen Spain Master 2021 tanggal 24 Mei lalu. Putri sukses mengakhiri puasa gelar Indonesia di sektor tunggal putri sejak 2019. Lama-lama kalau nggak teriak rasanya hampa, ujar atlet yang mengidolakan pebulu tangkis Spanyol Carolina Marin ini. Putri juga dikenal dengan gaya rambutnya. Potongan rambut pendek membuat poninya kerap menutupi mata, sehingga mengganggu pergerakannya di lapangan. Karena itu, Putri terbiasa menguncir poninya ke atas saat bertanding. Gaya rambut poni yang dikuncir, kata Putri, menjadi ciri khasnya sejak ia bermain di klub Persatuan Bulu Tangkis Exit Jakarta. Kini selama masa pandemik dan menjalani karantina di Pemusatan Latihan Nasional Cipayung, Jakarta Timur, dia belum pernah memotong rambutnya yang mulai panjang. Mungkin selagi main badminton masih begitu model rambutnya, tapi sekarang lagi sedang ingin punya rambut panjang. Ya, itu gambaran yang lain. Jadi detail-detail yang terkait dengan rambut pendek, ya, lalu kemudian teriakan, itu adalah campuran, itu juga adalah bagian dari observasi, begitu ya. Observasinya bisa kita lihat, kita bisa menonton misalnya Putri ketika dia bertanding ya dalam turnamen-turnamen bulu tangkis ini, kita bisa lihat siarannya dan lain-lain. Oke, itu contoh yang kedua. Ini tulisan aslinya di majalah Tempo, ya. Nah ini bisa lihat model kuncirnya ke atas nih seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut tulisan ketiga. Contoh ketiga. Dokumenter rock and roll untuk bumi. Judulnya nih juga ajaib ya. Tapi ini nanti juga bisa kita manfaatkan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari puluhan cerobong dalam jarak berdekatan di sebuah desa di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada siang yang terang dengan tangkapan kamera drone, pemandangan jerubu berkepul-kepul itu begitu menggelisahkan. Apa yang terjadi di bawahnya juga dapat membuat perut terasa melilit. Asap itu datang dari tungku yang digunakan pabrik pembuat tahu. Bahan bakarnya adalah timbunan plastik yang disorongkan dengan ringannya ke dalam tungku. Namun, tahu yang dimasak dengan plastik itu hanyalah satu permasalahan dengan rantai panjang yang karut-marut. Menyesakan membayangkan dari mana harus mulai mengurainya. Film dokumenter Pulau Plastik yang dirilis pada akhir April lalu itu mencoba menelusuri rantai itu, menyadarkan bagaimana kita yang tercekik di dalamnya, dan mudah-mudahan menunjukkan jalan keluar yang dapat kita ambil, kendati celahnya masih terlampau kecil.
Ini sebenarnya review dari sebuah film dokumenter, judulnya Pulau Plastik, tapi kemudian ditulis di majalah Tempo dengan gaya yang sedemikian ini. Nah, gambaran tentang asap pekat membumbung tinggi di sebuah desa Sidoarjo dan lain-lain gitu ya. Nah, itu gambaran yang menunjukkan hasil observasi. Walaupun ini observasi yang dilakukan secara tidak langsung, karena observasi sesungguhnya itu dilakukan oleh si pembuat film dokumenter, direkam dan kemudian masuk dalam film. Nah, itu yang kemudian ditangkap oleh si penulis ini, begitu ya. Oke. Sekarang saya geser, bicara tentang wawancara. Wawancara itu adalah mengumpulkan informasi dalam bentuk bercakap-cakap, berdialog dengan narasumber. Ya, kita mungkin sering melihat kalau kita nonton televisi gitu ya, misalnya program talk show semacam Najwa Shihab atau mungkin Satu Meja yang dipegang oleh Budi Mantanurjo di Kompas TV gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh adalah bagaimana wawancara dilakukan. Tentu saja ada banyak bentuk-bentuk wawancara yang kita lihat. Tapi dalam hal ini dalam bentuk tulisan, contoh wawancara oleh ya terkait dengan tugasnya di gereja menangani majalah GKMI ini. Pada saat kita mau melakukan wawancara, kita harus riset lebih dulu. Kita harus memiliki persiapan lebih dulu. Kenapa kita harus melakukan persiapan lebih dulu? Satu, belum tentu orang yang kita wawancara itu punya waktu banyak. Sehingga lalu kemudian kalau kita mau melemparkan pertanyaan, memang pertanyaan-pertanyaan kunci yang memang kita ingin tahu. Dan bukan pertanyaan yang mungkin sudah pernah muncul di media lain, ya, atau pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan misalnya pendidikan si narasumber, latar belakang karirnya, dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, untuk beberapa tokoh-tokoh tertentu, kita tentu bisa meminjam informasi yang ada di Google gitu ya, untuk mengetahui seseorang ini siapa sih dia, lahir di mana, umurnya berapa, pendidikannya bagaimana, ya, kerjanya di mana saja. Nah, itu bisa kita cari dari Google, seperti itu. Kemudian salah satu bentuk persiapan juga dalam wawancara itu kita membuat daftar pertanyaan, ya. Jangan berpikir bahwa kita akan bisa spontan bertanya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu apa yang kita pikirkan udah nggak muncul tuh pada saat kita ketemu dengan narasumber kita gitu ya. Jadi oleh karena itu baiknya daftar pertanyaan itu kita siapkan lebih dulu, kita tuliskan ya, seperti itu. Oke. Dan kemudian juga masalah yang hendak kita tanyakan kepada si narasumber itu juga harus kita kuasai gitu ya. Kita mau nanya tentang apa sih gitu ya. Kalau misalnya kita hendak bertanya dengan seseorang terkait dengan masalah lingkungan hidup, ya kita cari tahu dulu nih terkait dengan masalah lingkungan hidup ini, kita coba baca-baca dulu ya sebelum kita kemudian bertanya. Beberapa contohnya di sini mungkin agak terlalu kecil. Ya, ini contoh pertanyaan yang atau wawancara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fahrullah, ya, bicara tentang data pribadi kita yang ada di mana-mana, ya. Nah, kalau di dalam majalah seperti ini, tanya jawab bisa kita lihat gitu ya, warna hitam ini adalah pertanyaan dari wartawan, kemudian dia jawab dan lain-lain sedemikian banyak, tapi lalu kemudian sebelum masuk ke sana diberikan pengantar gitu ya. Ini mau bicara tentang masalah apa sih? Apa masalah yang sedang aktual sekarang ini yang kemudian diperlukan untuk ditanya kepada narasumber ini, begitu ya. Oke. Contoh lain atau gini, kalau di bagian bawah sini sebenarnya kalau ini agak di zoom gitu ya, itu teman-teman bisa akan lihat ini adalah keterangan dasar atau keterangan informasi baku ya terkait dengan si narasumber. Lahirnya kapan, pendidikannya apa jabatan dia sebelum seperti sekarang, dan lain-lain. Ini keterangan-keterangan. Nah, kita tentu saja bisa mencari ya profil tadi seperti saya katakan, keterangan-keterangan tentang orang ini lahir di mana, pendidikannya bagaimana, karirnya seperti apa, itu bisa kita cari.
kalau bisa kita temukan di Google, artinya kita tidak perlu menanyakan itu secara langsung kepada narasumber. Mungkin terlalu bertele-tele dan menghabiskan waktu kalau kita tanyakan langsung, gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari persiapan wawancara. Oke, ini juga ini Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi, ya. Ini kalau saya tidak salah ini bicara terkait dengan masalah Myanmar. Nah ini kemudian introduksi atau pengantar terkait dengan terkait dengan apa yang mau ditanyakan kepada si Bu Retno Marsudi. Nah, lalu kemudian ini tanya jawab yang dilakukan oleh si jurnalis seperti itu. Nah, penggunaan dokumen itu adalah terkait dengan proses pengumpulan informasi dengan menggunakan dokumen atau data primer, data sekunder untuk lebih melengkapi tulisan kita atau laporan kita, ya. Dan kita bisa memanfaatkan data-data yang terbuka seperti itu. Dan sekarang kita ada dalam situasi di mana kita bisa cukup mudah mencari sejumlah informasi kalau itu bersifat terbuka, dan itu bisa kita lihat lewat Google, ya, dan Google nanti akan membawa kita kepada link tertentu yang relevan yang kita cari seperti itu. Satu contoh misalnya di sini saya ambil ada satu tulisan dari koran Media Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menghapus pekerja anak, bahkan tengah melakukan langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022. Namun nyatanya kondisi itu menghadapi sejumlah tantangan, terlebih di masa pandemi COVID-19. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, saat ini ada 5,1 juta anak bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan. Nah, data dari Komnas Perlindungan Anak ini bisa kita cari, ya. Bisa kita wawancara, bisa kita dapatkan lewat Google, dan lain-lain seperti itu. Demikian juga untuk keterangan-keterangan yang lain, seperti itu. Ya. Nah, itu yang terkait dengan soal pencarian informasi. Tapi sekarang saya mungkin mau sedikit menambahkan dari apa yang di sesi minggu lalu, ya. Ada pertanyaan yang terkait dengan masalah judul. Nah, di sini saya coba tunjukkan beberapa contoh judul, ya. Dan artinya trik untuk mencari judul itu bisa macam-macam. Ini sebuah tulisan judulnya Ranting Beringin di Kantor Penyidik. Kalau kita menyebut beringin ini apakah kita mudah mencari konotasinya? Tentu saja kita ingat bahwa beringin itu adalah lambang dari Partai Golkar, gitu ya. Jadi dari sini lalu kemudian kita langsung bayangin, oh ini kasus yang diangkat ini ada kaitannya dengan Partai Golkar, misalnya seperti itu, ya. Nah, tentu saja kita menggunakan idiom-idiom yang sudah umum dikenal, ya. Oke. Nah, ini Korps Kepolisian Kuningan, ini sebenarnya ledekan, ya. Karena saat sekarang ini KPK, ya ini masih polemik juga di mana-mana seperti itu. Ada pihak yang mengatakan ini sedang dilemahkan. Nah, dilemahkannya itu salah satunya karena banyak unsur polisi yang masuk ke KPK, begitu ya. Dan KPK itu kantornya ada di wilayah Kuningan. Jadi KPK di sini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi di sini diplesetkan menjadi Korps Polisi Kuningan, gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini contoh yang lain terkait dengan industri tekstil, begitu ya. Nah, tekstil di sini, kemudian tekstil kan ada mengandung unsur benang, ya. Nah, disinilah lalu kemudian dipakai oleh si penulisnya. Benang kusut utang raja tekstil, gitu ya. Jadi kita bisa bermain-main dengan judul-judul itu, dengan peristiwa yang kita hadapi, dan kita bisa dari situ mencari judul yang menarik, ya. Oke. Mudah-mudahan saya punya banyak orang yang segenerasi sama saya untuk tahu kenapa ini judul yang agak lucu, gitu ya. Akal Busyukus Tes Wawasan Kebangsaan. Nah, ini konteksnya adalah begini. Kalau Anda ini penggemar komik Asterix, gitu ya, yang bahasa Indonesia, nah kita akan melihat ada banyak tokoh-tokoh di dalam komik Asterix itu yang belakangnya menggunakan unsur us atau kus di belakangnya, gitu ya. Nah, jadi akal Busyukus ini sebenarnya merujuk di salah satu tokoh komik Asterix, begitu ya. Nah, ini yang lalu kemudian dibawa untuk menggambarkan situasi yang ada di KPK sekarang ini, gitu ya. Oke.
Terus kemudian judul itu juga bisa bermain dengan yang namanya rima. Rima itu adalah kesamaan bunyi dari sebuah kata. Jadi misalnya ini, dua sisi rencana revisi. Jadi si di sini dari sisi ini dekat dengan revisi, ya. Jadi permainan kata-kata begini yang akan membuat orang jadi lebih mudah mengingat judul tersebut, gitu ya. Dua sisi rencana revisi, ya kan? Nah itu jadi judul yang menarik kemudian. Oke. Nah ini, adu tanduk anak banteng. Tahu tanduk itu merujuk kepada apa dan banteng itu merujuk kepada apa. Dan ini juga kasus yang sedang ramai sekarang ini ya. Soal pencalonan atau mungkin ya sedang ditimbang-timbang lah dua orang ini ya. Mudah-mudahan semua pada kenal ya dua tokoh ini yang akan mewakili nanti PDIP dalam pemilu 2024 yang mendatang seperti itu. Oke, di luar itu tadi beberapa yang lain, beberapa yang belum saya sebut tadi misalnya judulnya sesudah jatuh tertimpa kasus. Nah ini kan memplesetkan dari peribahasa yang mungkin selama ini kita dengar ya. Kalau kita tahu sesudah jatuh tertimpa tangga itu kan peribahasa aslinya, tapi lalu kemudian diplesetkan menjadi begini. Rantai beringin udah, kualifikasi benang kusut. Nah ini juga bermain dengan rima. Gatal menunggu TV digital, ya. Nah ini bermain dengan rima, ini juga bermain dengan rima, ya. Sang dai selepas bui, ya. Dai selepas bui. Ini kebetulan memang sedang bicara waktu itu kasus liputan khususnya majalah Tempo terkait dengan banyak narapidana narkotika yang kemudian akhirnya dibebaskan. Ada sejumlah orang yang kemudian menjadi dai, gitu ya. Nah itu bermain-main dengan kata-kata. Terus kemudian juga mungkin kalau ingat pertobatan Bang Napi. Bang Napi mungkin kita masih ingat sosoknya di televisi ya. Berita-berita kriminal di RCTI kalau saya tidak salah. Nah itu kan kemudian memasukkan tokoh Bang Napi. Nah itu juga dipergunakan idiom-idiom semacam itu. Oke. Ya, dari saya itu. Ataukah tadi ada bagian omongan saya yang mungkin delay atau sinyalnya jelek? Ada yang ketinggalan? Sudah jelas Sudah. kok Mas. Oke, ya udah. Nah, kalau gitu sekarang silakan mungkin mau kita buka tanya jawab dulu atau gimana? Ya, teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di chat box ya, di kolom chat. Langsung nih kita bahas sekarang juga sama Mas Heri. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mas. Mas Heri minum dulu, Mas. Oke, ya. Silakan. Ada dari Kak Arya. Bagaimana idealnya mewawancarai narasumber yang terkait dengan peristiwa korban kecelakaan? Jadi tahap-tahap pendekatannya itu seperti apa dan memulai percakapannya itu seperti apa, Mas? Oke. Korban kecelakaan gitu. Korban kecelakaan. Pertama kita harus lihat dulu korban kecelakaannya itu seberapa parah. Kalau dia dalam kondisi yang sedang berdarah-darah dan lain-lain seperti itu, mungkin kita menjaga diri untuk tidak bertanya secara langsung. Tapi lalu kemudian apakah kita tidak bisa mencari informasi dari pihak lain? Tentu saja ada. Karena dalam setiap kecelakaan itu kan juga ada saksi ya. Mungkin misalnya itu penjaga warung di pinggir jalan ya, atau misalnya tukang parkir, atau misalnya pengendara mobil yang ada di belakang kendaraan tersebut begitu ya. Nah, kalau dia misalnya mau kita tanya-tanya, dan kadang-kadang mungkin pertanyaan jawaban-jawaban kita dapatkan juga mungkin belum semacam puzzle gitu ya, baru kita dapatkan 1-2 keping dari si A, kita kemudian tanya dengan si saksi tukang warung tadi gitu ya. Nah, dari situlah kemudian kita kumpulkan. Tapi memang bisa juga kemudian kita menunggu ya ini kalau mengandaikan waktu kita agak longgar ya, kita menunggu dari kepolisian. Polisi pasti juga akan melakukan akan mencatat ya, akan mencatat ini insidennya seperti apa, dan kemudian misalnya kalau sampai ada yang meninggal dan lain-lain itu pasti kan agak panjang nih urusannya. Nah, tetapi paling tidak pastinya polisi akan mengumpulkan informasi dan kita juga bisa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian gitu ya.
satu yang penting di sini kalau dalam soal korban kecelakaan itu adalah kita perlu punya empati. Tidak mungkin kita langsung menyorongkan kamera kita, tape recorder kita kepada orang yang sedang berdarah-darah gitu ya. Ini kejadian ketika waktu itu di Jakarta pernah ada kasus bom di Hotel Marriott gitu ya. Nah itu kejadiannya adalah itu kan saya ingat sekali itu siang menjelang makan siang ya sekitar jam 10 jam 11 begitu. Ledakan bom terjadi dan lalu kemudian berita menyebar secara cepat, jadi dalam waktu sekitar 30 menit sudah banyak reporter datang ke lokasi ya. Nah dalam situasi itu kan bersamaan dengan upaya penyelamatan terhadap korban gitu ya. Jadi Anda bayangkan ketika orang keluar dari hotel tersebut dalam keadaan berdarah itu juga tidak jelas karena bom punya efek juga terhadap telinga dan lain-lain. Orang-orang seperti itu tidak dalam posisi yang siap untuk menjawab pertanyaan wartawan, apalagi dia dikerubuti oleh puluhan orang seperti itu. Nah, jadi di sini kita perlu punya empati, ya. Artinya belum tentu wawancara itu adalah jalan yang tepat untuk kita gambarkan peristiwanya itu, gitu ya. Syukur kalau dia lain dengan medis dibutuhkan begitu ya. Nah ini yang harus dipahami oleh banyak wartawan bahwa ya jangan sampai lalu kemudian tugas wartawan ini menghalang-halangi kerja tindakan medis gitu ya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Empati itu diperlukan. Saya kira itu. Termasuk ini ya Mas, termasuk yang langsung kita keluarin HP, langsung kita rekam. Betul, iya. Harusnya setiap kita mau mengeluarkan HP dan mulai merekam, kita harus minta persetujuan dulu. Apakah orang ini setuju untuk dilakukan di interview seperti itu, gitu ya. Nah, baiknya gini, saya mau kasih contoh yang lain ya. Mungkin sedikit agak panjang ceritanya. Jadi ini kasus tsunami Aceh. Tsunami Aceh tahun 2004. Itu peristiwanya luar biasa besar, banyak wartawan datang ke sana dan lain-lain gitu ya. Nah, korbannya juga soal banyak. Ada teman saya wartawan yang ditugaskan dari Jakarta untuk ke sana begitu, dan dia melihat ke kampung-kampung. Waktu itu sudah mulai ada banyak kampung pengungsian begitu ya. Nah, ada satu orang di tempat pengungsian itu, seorang ibu yang kakinya patah gitu ya gara-gara tsunami itu dan tidak bisa kemana-mana. Dan dia punya reaksi yang setiap kali ada orang datang ke tempat dia dan mau bertanya-tanya itu dia sudah menolak. Kenapa? Karena dia bilang udah banyak banget yang tanya-tanya sama saya, tapi situasi saya nggak berubah juga. Dia tetap tinggal di pengungsian gitu ya dan lain-lain. Teman saya ini pakai pendekatan yang berbeda. Dia dekati ibu itu, dia sebutkan siapa dia dan lain-lain, tapi dia tidak langsung bertanya. Tapi terus dia tanya, dia kebetulan ada mobil ya. Terus dia tanya, Bu, mau jalan-jalan nggak? Dia kaget juga ibunya. Jalan-jalan kemana? Ya, ibu mau lihat bekas kampungnya nggak? Gini. Ya sudah, dia terus kemudian akhirnya mau ikut. Terus kemudian ditunjukkan di mana bekas kampungnya, ditunjukkan, dibawa ke sana. Dan dari situ dia kemudian ibunya menangis sejadi-jadinya karena rumah yang tadinya dia huni sudah tidak ada bekasnya, begitu ya. Nah, baru dari situlah lalu kemudian ibu ini mulai muncul cerita. Dia cerita begini, gitu ya. Keluar begitu saja dan lain-lain. Teman ini ya kemudian akhirnya mencatat ya apa-apa yang disampaikan. Jadi artinya menggali informasi kadang-kadang tidak bisa langsung dengan menodong seperti itu, tetapi kadang-kadang kita perlu pendekatan-pendekatan lain yang lebih empati gitu ya. Terutama misalnya kepada orang yang baru saja misalnya berkabung ya. Misalnya korban, keluarga korban misalnya pesawat yang jatuh misalnya ya kayak gitu-gitu. Ya kita tunjukkan empati kita dengan kita bilang, Bapak, Ibu, saya turut berduka ya untuk kehilangan anggota keluarganya. Apakah boleh kalau saya misalnya bertanya sedikit kepada Bapak Ibu? Kalau dia memberikan sinyal positif, kita terus gitu ya. Tapi kalau dia bilang, mohon maaf saya masih belum bisa ini, oke, kita hargai. Kita cari orang lain dan lain-lain. Nah, jadi tugas jurnalistik, nah ini juga nanti kita akan bahas dalam sesi yang berikutnya. Ada kode etik. Ada kode etik yang melingkupi kerja jurnalistik dan itu yang juga membuat kerja-kerja jurnalistik ya harusnya juga memperhatikan hal-hal ini supaya lalu kemudian produk yang dihasilkan atau cara kita pada saat mengumpulkan informasi itu juga sesuai dengan etika begitu. Demikian kira-kira.
terus Mas, Ya, misalnya kita lagi wawancara sama seseorang misalnya eh, tentang apa ya, misalnya dia ada, misalnya tadi dia pernah kehilangan seseorang misalnya, dan kita otomatis kalau kita wawancara kan kita ingin tahu nih hmm, cerita dia, misalnya waktu dia kehilangan itu seperti apa, misalnya ceritanya tentang kehilangan itu ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita ketika kita bertanya itu tidak menyinggung perasaan orang itu? oke. Mari kita mendudukkan posisi kita dari orang tersebut. Kalau orang baru kehilangan dan kemudian kita datang bertanya-tanya begitu ya. Respon kita dan itu natural dan itu sah-sah saja. Itu adalah, siapa kamu? Kok tiba-tiba datang pengen menginterogasi saya, pengen tanya-tanya hal-hal yang itu adalah luka buat saya gitu. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini yang harus dilakukan pertama kali oleh wartawan adalah membangun rasa kepercayaan, ya, building trust. Artinya adalah kita ingin mendengar dan kita tidak ingin mendikte dia untuk segera menyampaikan ini. Dan kadang-kadang memang itu butuh waktu. Ya ini repotnya kadang-kadang dalam situasi sekarang tidak semua jurnalis punya kelebihan waktu untuk misalnya ketemu orang itu. Orang itu baru akan ngomong setelah kita ketemu ketiga kali misalnya. Ya, karena tentu saja orang ini yang mau kita wawancarai juga akan lihat nih orang ini bisa dipercaya apa enggak ya. Cerita saya ini bakal dipelintir apa enggak ya? Atau jangan-jangan dia cuma pengen mengeksploitasi cerita saya dan kemudian ya sudah gitu. Ya. Nah, building trust itu memang tidak mudah. Dan kadang-kadang kita harus butuh waktu lebih lama dan kadang-kadang kita juga tadi harus menunjukkan empati dan lain-lain gitu ya. Triknya bisa macam-macam. Pendekatannya bisa macam-macam gitu ya. Bahkan dulu misalnya saya ingat ketika saya harus meliput kasus seorang yang meninggal ya, keluarga ini dan kita juga harus mengejar informasi lebih jauh. Saya sampai meminta ke kantor saya waktu itu, kirimin bunga dong ke alamat ini. Dan saya minta approval gitu ya dari bos saya, dari atasan saya. Pak, boleh nggak saya minta kantor kirimin bunga begini. Oke, ya saya say. Ya udah. Nah, jadi ketika ya kita lihat juga kan bunganya udah sampai di lokasi dan lain-lain seperti itu, ya kita juga turut menyatakan kita berduka cita dan lain-lain gitu ya. Jadi minimal kita menunjukkan kita simpati. Setelah itu ada, baru kemudian kita cari waktu. Oke, setelah masa berkabung lewat atau mungkin sudah memakamkan, menguburkan orang ini, lalu kemudian kita mendekati lagi. Boleh nggak sekarang saya minta waktu untuk ngobrol, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia sudah punya rekaman beberapa, oh ya ternyata dia positif, oh ternyata dia ini empati. Oke. Nah itu. Dan itu memang tidak mudah. Ini juga soal jam terbang dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu yang penting yang saya ingin katakan adalah mari kita menaruh diri kita dalam posisi orang yang hendak kita wawancara. Hal-hal sulit semacam itu kita juga harus pahami sebagai jurnalis. Gitu. Empati ya Mas kuncinya. Empati, betul. Dari kemarin kuncinya empati. Empati. Makanya ada yang namanya jurnalisme empati. Betul. Lalu ada pertanyaan lagi Mas dari Kak Johanna. Bagaimana jika dalam wawancara narasumber ini menjawabnya bertele-tele? Apakah kita sebagai jurnalis ini bisa meringkas jawabannya dia? Gitu? Meringkas dalam waktu pada saat kita menuliskannya begitu? Iya. Kalau dalam menuliskannya saya kira bisa ya gitu. Nah, tetapi gini juga, ini juga saya mau cerita sebuah trik soal bertele-tele. Jadi saya pernah ditugaskan untuk mewawancarai satu orang gitu ya, seorang petinggi yang dikenal tuh suka bicara, ya suka bicara kayak gini-gini. Dia setuju untuk ketemu dengan saya datang berdua dengan teman saya, terus kemudian dia ngobrol, mulai panjang lebar, mulai cerita dari dia zaman kuliah, terus kemudian pergi ke luar negeri, berkarir di mana dan lain-lain seperti itu. Itu waktu itu masih pakai ini ya, recordernya pakai kaset ya. Kaset itu udah jalan sekitar 40-an menit gitu. Dan dia masih antusias berbicara tentang dirinya gitu ya. Padahal yang kita pengen tanyakan itu sebenarnya pertanyaan yang cukup sensitif buat dia. Karena waktu itu dia baru saja dipecat dari sebuah posisi dan saya harus bertanya kepada dia, kenapa dia dipecat gitu ya. Nah, udah waktu dia udah mulai ngalor ngidul kayak begitu, saya lirik-lirikan sama teman saya gitu ya. Tapi saya kasih kode sama dia, biarin aja dulu. Udah,
Dia ngobrol panjang lebar 1 jam tuh kira-kira dia baru selesai cerita tentang dirinya siapa gitu ya, bla 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 seperti itu. Nah, sesudah tone-nya mulai agak turun gitu ya, dan kemudian dia ngerasa bahwa ini omongan dia tuh kemakan lah sama saya gitu ya. Oke, disitulah baru kemudian saya bertanya dengan untuk hal-hal yang lebih lebih sensitif tadi gitu ya. Pak, apa benar Bapak itu katanya dipecat gara-gara ini, Pak? Kaget dia dengan pertanyaan itu. Baru saya berondong dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Terus kemudian baru akhirnya dia sedikit agak bengong gitu ya. Iya, saya itu juga nggak habis pikir ya. Kenapa ya saya itu dipecat ya begini begini begini. Nah, itulah kemudian yang sesungguhnya dan kemudian jadi daging dari wawancara saya ya bagian itu. Yang depan-depan ya udahlah itu cuma background aja gitu ya, nggak perlu terlalu dipikirin. Tapi nah buat saya inti inti jawabannya itu adalah pada saat-saat tadi ketika kemudian akhirnya dia dia apa ya duduk terbengong gitu ketika ditanyakan kenapa dia dipecat dan lain-lain. Nah jadi memang ada trik-triknya juga. Wawancara itu juga ada ada teknik-tekniknya, ada artnya juga, ada seninya juga. Ada orang yang malah sangat diem ya, ditanya apapun jawabnya juga pendek-pendek seperti itu. Nah kita juga harus tahu gimana triknya untuk membuka orang ini supaya ngomong. Nah itu juga nanti itu ada ceritanya yang lain juga nanti. Nah Gimana itu, gitulah. Mas? Oh Soalnya gitu. saya pernah ngalamin kayak gitu, Mas. Nah, kuncinya adalah kita pahami orang ini. Jadi kita tahu ini cerita dari senior saya ya. Dia harus wawancara dengan seorang jenderal yang sangat irit ngomongnya. Ngomongnya cuma paling oh ya, ya benar. Nggak gitu. Cuma segitu-segitu aja. Tapi terus kemudian akhirnya senior saya ini cukup pinter. Dia kemudian cari tahu nih apa latar belakang dari si jenderal ini. Dia datengin supirnya. Ya kan namanya pejabat gitu kan pasti ada sopir pribadi, kita cari di mana mobilnya, dicari sopir pribadinya, kasih rokok, merokok bareng. Nah kalau udah momen ngerokok bareng gitu udah gampang. Mas, bapak tuh hobinya apa? Oh berkuda. Oh ya berkuda. Bapak punya punya kuda sendiri? Ada itu di puncak. Oh apa jenisnya? Oh dicatat. Oh ada yang Australia, ada yang Sumbawa. Oh gini-gini. Udah. Terus bapak suka ikut ini nggak lomba-lomba kayak gitu berkuda? Oh ada begini-begini. Oke, ya udah. Oke Mas, makasih. Udah. Senior ini pulang, terus kemudian dia cari segala bacaan terkait dengan masalah berkuda. Kuda itu kalau disisirin gimana, kalau dimandiin kayak apa, kuda Sumbawa itu yang kayak apa, kuda Australia itu kayak apa, semua hal tentang kuda itu dia pelajari. Udah, pada akhirnya lalu kemudian dia dikasih waktu untuk wawancara. Suruh datang ke rumah. Suruh datang ke rumah, biasa kan kalau kita datang ke rumah itu kan pasti diterima sama pembantu dulu. Silakan tolong tunggu di ruang tamu nanti dipanggil sama Bapak gitu kan. Nah, di ruang tamu itu dia apa yang biasanya ditampilkan orang di ruang tamu. Itu kan pasti foto-foto keluarga, kalau ada piala gitu ya, atau mungkin lukisan, ada foto apa gitu ya yang mungkin dia sangat berkesan seperti itu. Nah, tampilan di ruang tamu itu juga bisa jadi informasi untuk nah itu makanya kenapa penting observasi ya. Kita lihat dari foto keluarga kita langsung bisa tahu oh anaknya 3, oh anaknya laki 1, 2 perempuan, oh ya. Nah, terus kemudian kita lihat ada foto kuda, kita lihat ada pialanya juga terkait dengan berkuda, begini-begini, itu semua informasi, itu semua itu data dari hasil observasi. Nah kemudian akhirnya si jenderalnya ini keluar dari ruangannya, langsung dia mau tanya apa, suaranya masih agak inilah kurang bersahabat. Senior ini nggak langsung ngomong, nggak langsung ngasih pertanyaan. Pak, dia sambil nunjuk ke ini ya, ke sebuah apa foto. Ini kuda Australia kan Pak ya? Tingginya kan segini. Itu kalau mandiinnya kan kayak begini ya Pak ya. Terus kalau nyisirnya kan kayak gini-gini ya. Wah, si jenderalnya, loh kamu suka berkuda juga? Ya sedikit lah Pak. Gitu. Wah udah, setengah jam pertama itu ngomongin kuda. Sampai terus kemudian si jenderalnya sadar gitu. Loh, kamu kan kesini mau nanya apa sama saya? Tapi suaranya udah lain, udah lebih bersahabat. Karena dianggap bahwa oh orang ini punya minat yang sama dengan saya. Padahal itu cuma gara-gara karena mau ketemu si jenderal ini baru baca tentang berkuda dan lain-lain seperti itu gitu kan. Nah, itu juga adalah trik ya. Itu adalah teknik-teknik bagaimana kemudian setelah kita tahu orang ini ternyata irit omong ya,
Tapi kemudian dari situ kita cari tahu lebih jauh apa yang jadi favorit dia, apa yang jadi kesukaan dia dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kemudian akan memperlancar ketika kita ngomong gitu ya. Nah itu. Atau kadang-kadang misalnya nih gitu ya. Ya kadang-kadang ini mohon maaf nih. Kadang-kadang misalnya si narasumber yang kita hendak kontak ini ternyata satu alma mater dengan kita. Kita bisa mainkan juga sentimen-sentimen seperti itu gitu ya. Pak, Bapak di UGM angkatan berapa, Pak? Saya juga UGM loh, Pak. Saya angkatan sekian gini. Oh, kamu UGM. Nah, itu beda tuh. Nah, hal seperti itu. Jadi kadang-kadang itu adalah trik-trik bagaimana kita mendekatkan kepada si narasumber. Jadi meyakinkan kepada si narasumber kita nih tanda kutip ada kesamaan-kesamaan loh gitu. Kesamaan minat, kesamaan alma mater, kesamaan hobi, latar belakang atau apapun lah ya kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kayak PDKT dulu gitu ya Mas? PDKT dulu. Betul. Cari tahu Iya. kesamaannya apa, kesukaannya apa gitu ya. Iya. Masuknya lewat trik kayak gitu ya. Trik kayak begitu, betul. Gitu. Bisa kadang-kadang yang sederhana aja gitu. Bapak ternyata sama saya bintangnya sama loh. Kenapa? Kamu tahu berapa emang? Saya tahu segini. Oh, ya, kayak gitu-gitu tuh. Mencairkan suasana gitu ya. Mencair suasana seperti itu. Gitu-gitu. Ya. Bisa, jadi yang sederhana gitu juga bisa diterapkan ya Mas? Bisa, ya? sangat bisa. Jadi misalnya juga kita misalnya mendekatin misalnya ya tokoh-tokoh di gereja gitu ya. Mungkin yang kita dekati ini senior di apa STT atau apa kayak gitu-gitu gitu ya. Ya kan kita bisa mulai ngobrol dengan itu. Oh, Bapak angkat lulus tahun sekian ya di STT. Iya, dulu dosennya siapa aja, Pak? Gini-gini. Nah, itu tuh pencair-pencair apa kebekuan-kebekuan seperti itu gitu ya. Ya karena namanya wawancara dengan media seperti itu kan kadang-kadang seperti bertemu dengan. Nah, kita sebagai pewawancara, sebagai wartawan, bagaimana membuat supaya orang itu tidak merasa kita ini orang asing gitu. Nah, itu tadi beberapa pencair-pencair seperti itu kita bisa manfaatkan gitu. Nah, itu. Jadi biar nggak kaku juga ya Mas. Betul, nggak kaku. Ya. Soalnya kalau kaku tuh wah awkward banget. Iya benar. Kita jadi mau tanya gitu. Apalagi kalau narasumbernya jawabnya singkat-singkat kayak tadi gitu. Itu tambah jenderal lagi. Iya. Mas Heri ada pengalaman yang unik nggak Mas? Waktu wawancara narasumber? Misalnya pernah dimarahin atau narasumbernya apa? Oh udah ini apa ini nggak usah ditayangin artikelnya gitu. Ya sering ya ada beberapa kali lah gitu ya. Ada seorang bupati waktu itu misalnya tercium kalau dia itu melakukan korupsi gitu ya. Nah, terus saya harus mengkonfirmasi hal itu kepada si bupatinya langsung. Bupatinya dari luar kota, dari luar Jakarta lah gitu ya. Terus kemudian sedang mendapatkan pelatihan dari Kemendagri di mana gitu ya, di sebuah diklat. Nah, saya datangin diklatnya gitu kan. Saya tanya sama panitianya, saya mau ketemu dengan Pak Bupati ini. Oh ya, ditunjukin orangnya. Oh itu, ya udah, saya deketin. Mulai ngobrol gini-gini, Pak saya mau tanya Bapak nih terkait dengan proyek ini, gini-gini. Oh, oke. Dia senyum-senyum gini, tapi terus kemudian, Mas tunggu sebentar ya. Dia balik ke kamar. Terus kemudian balik. Oke, gimana Mas tadi? Gini. Tapi sambil dia ngobrol itu, dia tangannya tuh masuk ke jaket saku safarinya itu, gitu ya. Dan dia ngeluarin amplop agak tebel. Waduh, saya pikir dan saya ada perintah dari kantor, ada peraturan di kantor bahwa saya itu tidak boleh menerima amplop dari siapapun, ya, namanya suap. Jadi setengah mati saya menolak begini. Udah Mas, pegang aja, dia bilang. Enggak Pak, mohon maaf saya nggak bisa terima ini, gini. Udah Mas, ini udah sampai yang saya raya. Enggak, saya cuma pengen tanya Bapak terkait dengan kasus ini, gimana ini Bapak? Ada pengaduan bahwa Bapak ini terlibat dalam penggelapan, terlibat dalam korupsi. Bapak gimana respon Bapak? Saya hanya butuh respon itu. Wah, akhirnya dia ngomong sedikit begini, tapi ya selalu mengelak-ngelak gitu ya. Tapi dia tahu bahwa saya ini nggak bisa disuap, gitu ya. Ya sudah, itu yang saya pegang. Nah, itu contoh satu, gitu ya. Terus kemudian juga apalagi yang menarik ya. Tadi yang soal bertele-tele itu udah ada juga.
Tapi terus kemudian apa lagi ya? Diusir pernah nggak, Mas? Apa? Diusir? Oh, Diusir. bukan diusir, tapi gini. Waktu itu saya pernah mengejar seorang menteri, menteri kehakiman waktu itu. Hmm. Saya datengin, udah nelpon ke sekretarisnya, minta waktu, nggak ada respon-respon. Ya udah, kantornya. Saya tungguin di dekat kantornya. Itu saya nunggu sampai 3 jam gitu ya, sore-sore dari jam 5 sampai jam 8 gitu. Wah, nggak keluar-keluar nih, begini. Saya telepon bos saya, koordinator reportase, ini udah 3 jam nih nggak keluar-keluar. Udah besok lagi, dia bilang. Ya udah. Besoknya saya datang pagi-pagi. Jam 7 udah saya nongkrongin tuh kantornya. Bapaknya udah datang. Udah terima tamu juga gitu kan. Saya tungguin 3 jam lagi, gini-gini nggak keluar-keluar juga. Waduh, ya udahlah. Saya lapor ke ininya, ke bos saya. Belum dapat juga nih, gini-gini. Ya udah. Terus di zaman itu banyak pejabat itu kan menjadi ketua Persatuan Olahraga. Nah, kebetulan menteri ini tuh juga jadi waktu itu tuh ketua Panahan, ketua cabang Panahan di Indonesia. Dan waktu itu Panahannya itu sedang perpani ya waktu itu. Mau ada event internasional. Nah, terus kemudian saya dapat siaran pers, ada siaran pers terkait dengan event Panahan internasional ini gitu ya. Dan saya lihat, si menterinya datang. Udahlah, saya datang ke sini. Saya datang ke Senayan gitu kan, terus konferensi pers gitu kan. Nah, orang-orang yang lain itu wartawan-wartawan olahraga, nanya semua tentang olahraga, bla 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 gitu segala. Saya diam sampai terakhir gitu kan. Selesai semua pada ngomong, baru terus kemudian bubar konferensi pers, baru saya deketin ininya, si Pak Menterinya. Pak, mohon maaf, saya mau tanya ke Bapak. Tanya apa? Masalah hukum. Ini, kamu bukan wartawan olahraga? Bukan, Pak. Terus saya jelasin, saya kemarin nungguin Bapak 3 jam, tadi pagi juga saya nungguin Bapak 3 jam, gini. Ya udah, mau tanya apa? Nah, itu, kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang misalnya lewat cara-cara yang tanda kutip resmi gitu ya, kadang-kadang nggak selalu berhasil. Tapi kemudian ketika kita tahu misalnya jadwal dia sedang kemana. Nah, oleh karena itu kadang-kadang wartawan itu juga kenal sama sekretarisnya si menteri ini, tahu ajudannya si menteri ini. Nah, itu kadang-kadang kunci juga. Jadi misalnya sama ajudan gitu ya, kita tanya, Mas, Bapak lagi ada di mana? Oh, ini lagi tenis nih, di mana? Di Senayan. Oke, ya udah, kita pergi ke Senayan. Jadi kita tungguin saat dia selesai main tenis, baru kita datang ngobrol dan lain-lain seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang memang harus punya trik-trik semacam itu, dan kita manfaatkan peluang-peluang itu gitu ya untuk bisa mendapatkan si narasumber gitu. Jadi memang ya makanya kemarin saya bilang jadi wartawan itu harus cerdik gitu ya, nggak mudah menyerah gitu ya. Nah itu, jadi kita memanfaatkan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bisa pada akhirnya ketemu dengan si narasumber ini gitu. Harus cerdik. Cerdik, betul. Terus ada lagi Mas, pertanyaan dari Pak saya, seberapa sering kita menuliskan kutipan di dalam tulisan kita? Sejauh itu penting. Kalau kutipan pernyataan itu kita anggap penting dan kita anggap relevan dalam tulisan kita, nah itu kita pergunakan gitu. Tetapi tentu saja dalam tulisan itu kan juga sangat tergantung misalnya berapa panjang tulisan kita ya. Kalau itu dibatasi oleh karakter atau jumlah kata begitu ya, nah itu mungkin kita harus milih kutipan-kutipan yang paling menarik begitu ya. Tapi kalau media-media online kadang-kadang bisa lebih leluasa. Menarik itu ya. Menarik, relevan. Menarik ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Teti. Untuk menulis judul, lebih baik kita menentukan judulnya tuh di akhir kita menulis atau sebelum kita menulis? Seperti minggu lalu saya katakan, jangan sampai menulis judul itu kemudian mengganggu kita menulis isinya. Jadi artinya lebih baik menurut saya sih, kalau saya memang belum ada bayangan tentang judul, mendingan kita tulis dulu isinya apa. Nah, baru setelah kemudian sambil kita
kira-kira judul yang cocok apa ya. Gitu. Nah itu. Jadi memang tidak semua tulisan langsung kita bisa beri judul sebelum. Jadi isinya baru kemudian kita bisa ambil, baru kita pikirkan judul. Kadang-kadang judul juga itu bisa misalnya kutipan dari pernyataan si narasumber, bisa juga gitu ya. Atau tadi yang misalnya menggambarkan situasi dari peristiwa tersebut, nah baru kemudian kita bisa rumuskan belakangan. Jadi jangan terpaku judul di depan, karena lalu kemudian ketika kita belum nemu judul, jadi kita bengong terus di depan laptop gitu ya. Aduh, apa ya gitu ya. Ya udah nanti. Karena takutnya adalah lalu kemudian kita kehilangan waktu banyak untuk memikirkan judul, sementara mungkin kita sedang dikejar oleh oleh deadline dan lain-lain gitu ya. Isinya gitu. Isinya. Ada juga misalnya waktu di mana misalnya saya sudah punya judul duluan, udah kebayang nih judulnya, kira-kira kayak begini gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagus kalau kayak begitu. Tapi jangan kemudian itu yang diprioritaskan. Prioritas tetap pada isinya dulu, gitu. Terus mungkin ini ada nyambung ke pertanyaan yang minggu lalu ya Mas, yang belum bisa terjawab. Dari Pak Jaherson dari Sempakata Medan, seandainya ada pemberitaan yang tidak benar antara narasumber atau jurnalisnya, itu yang disalahkan itu siapa ya Mas? Nah, ini sangat tergantung. Ini situasinya seperti apa. Gini, kalau kesalahan dari jurnalis bisa ketika misalnya jurnalis salah menangkap kata-kata atau kalimat dari si narasumber. Bisa saja gitu ya. Atau salah menangkap konteks dari apa yang disampaikan oleh si narasumber. Bisa juga gitu ya. Tetapi bisa juga kalau narasumbernya salah. Tapi kalau narasumbernya salah, itu juga sebenarnya pertanyaannya balik kepada si jurnalisnya. Bagaimana jurnalis memilih si narasumber gitu ya. Karena sebelum memilih seseorang ini menjadi narasumber, ya harus riset dulu nih, harus lihat apakah memang orang ini memang capable dalam bidangnya, bisa dipercaya sesuai dengan bidangnya atau tidak begitu ya. Nah, ukuran-ukuran itu untuk memilih narasumber yang kredibel begitu ya. Nah, kalau tidak kredibel ya tentu saja kita ngeri juga dengan omongannya gitu ya. Terus kemudian akhirnya ketika ditampilkan di media bisa sangat berbeda nanti hasilnya gitu ya. Sebaliknya misalnya begini, saya juga kadang-kadang misalnya suka ditelepon wartawan, ada yang tanya gitu ya, komentar saya bla 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 gitu ya. Sejauh bidang yang saya pahami, saya mengerti, saya akan jawab. Saya bilang oke, saya akan jawab. Tapi kalau sudah bertanya hal yang di luar bidang saya akan bilang mohon maaf, saya nggak ngerti. Saya nggak mau komentar karena itu bukan bidang saya. Jadi narasumber yang baik akan tahu batas di mana dia bisa berkomentar. Ya, tidak semua hal itu bisa dikomentari gitu ya. Jadi harus tahu misalnya, ya saya ditanya soal ekonomi, saya ditanya soal politik pun juga saya nggak akan berani ngomong secara detail karena itu bukan bidang saya. Tapi kalau mau nanya sama saya terkait dengan dunia media, jurnalistik, komunikasi, saya berani ngomong gitu. Nah itu, jadi batasan-batasannya ada di situ. Oke, berarti juga harus kita sebagai jurnalis kita juga harus tahu ya Mas, harus istilahnya cerdik juga di sini cara kita memilah narasumber yang istilahnya kredibel itu yang mana, yang kira-kira informasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Biasanya lalu kemudian misalnya gini, media biasanya punya semacam database ya. Database kalau misalnya kita nyebut kita butuh narasumber ekonom gitu ya. Ekonom siapa aja? Nah, ekonomi ini juga kan bidangnya juga bisa macam-macam ya. Ada yang ekonomi makro, ada yang ekonomi mikro. Nah, itu akan disebut siapa-siapa aja. Ekonomi makro si ini. Yang mikro adalah ini. Berikut dengan nomor kontaknya dan lain-lain seperti itu. Atau kadang-kadang misalnya si Ani kayaknya udah sering deh kita wawancara. Coba kita itulah gunanya database gitu. Oke, terus lanjut. Ini mungkin pertanyaannya. Ini dari Pak Agus Mayanto. Bagaimana membangkitkan passion dan membangun mindset jurnalisme dalam diri kita? Ini penting banget ini, Mas. Oke. Pertama, ya kita ikuti peristiwa-peristiwa aktual, ya hal-hal yang kita anggap penting
Dan itu bisa dimulai dengan bacaan kita apa sih gitu ya. Bacaan dalam arti misalnya apa yang kita lihat di mungkin lewat media sosial atau mungkin lewat media online ya, ataupun juga misalnya media yang lama, televisi, koran ya, radio juga bisa dan lain-lain. Saya misalnya lewat Instagram saya ngikutin berita yang ada di New York Times, BBC, Guardian, Washington Post gitu ya, dan juga beberapa situs-situs berita lainnya seperti itu. Nah, dari situ jadi saya aware dengan peristiwa di dunia. Kebetulan itu minat saya cukup banyak gitu ya. Saya pengen tahu apa-apa yang ada di dunia ini, tapi juga kemudian pengen tahu juga apa yang Indonesia dilui gitu ya. Nah, itu yang kemudian tanda kutip menjadi sarapan saya gitu ya, atau makanan saya sehari-hari. Berita-berita terkait dengan masalah ini pasti saya akan ikuti, saya akan kejar gitu ya. Misalnya, isu terbaru yang terkait dalam dunia media itu, misalnya contohnya itu adalah tentang bagaimana media di Australia itu misalnya sudah berhasil mendesak Facebook untuk membayar royalti kepada media-media di Australia untuk pada saat mereka menggunakan berita-berita itu. Jadi nggak gratis lagi gitu ya. Facebook dan Google di Australia mereka harus bayar kepada media-media lokal. Dan isu-isu semacam itulah gitu ya. Jadi saya mencoba untuk terus well informed ya terhadap perkembangan-perkembangan baru gitu ya, dan persoalan-persoalan masa kini gitu ya, ngomongin tentang drone journalism, ngomongin tentang data journalism dan lain-lain gitu ya. Ya minimal saya sedikit banyak agak tahu lah gitu. Nah kayak gitu-gitu. Berarti dari diri sendiri juga kita harus up to date gitu ya, Mas, Up to date, istilahnya. betul. Ya. Karena sekarang kan juga banyak kan ya media online itu kita bisa akses setiap hari. Betul. Tinggal Betul. scrolling aja. Iya. Kalau misalnya males nonton TV, baca Mm-hmm. koran. Ya. Terus ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Mas untuk minggu ini. Ada dari Pak Yesaya lagi nih. Oke. Yang menjadikan penulisan feature itu berbeda dengan menulis cerita pendek itu apa? Lalu apakah bentuk tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai itu juga bisa masuk dalam kategori feature? Yang pertama, apa yang membedakan antara features dan cerita pendek itu adalah soal faktanya. Kalau cerita pendek kita boleh mengarang ya, kita boleh menggunakan imajinasi. Tetapi kalau dalam tulisan feature semuanya harus faktual, semuanya harus ada faktanya, ya, nggak boleh ngarang, nggak boleh ngibul gitu ya. Nah itu perbedaannya itu. Tetapi soal cara bercerita itu tulisan features itu bisa sangat variatif, bisa sangat beragam, sama seperti dengan cerpen gitu ya. Itu kita bisa manfaatkan. Nah kemudian apakah tanya jawab bisa dimasukkan dalam features? Bisa, tapi tentu saja tidak seluruhnya tanya jawab itu muncul gitu ya. Pernah misalnya di dalam majalah Tempo itu ada sebuah tulisan yang bercerita tentang profil seorang polisi perempuan yang kemudian menjadi kepala pasukan perdamaian PBB, delegasi dari Indonesia gitu ya. Dan itu dimulai dengan dialog antara perempuan ini dengan orang PBB yang mewawancarai dia, gitu ya. Dan itu menarik dan itu momen yang sangat penting buat si polisi perempuan ini, begitu ya. Yang kemudian akhirnya memang dia terpilih menjadi satu-satunya polisi perempuan Indonesia yang kemudian menjadi pemimpin delegasi pasukan perdamaian. Biasanya tentara. Nah, tetapi ini kemudian polisi dan perempuan tinggi. Jadi ketika bergabung bersama dengan pasukan PBB yang lain seperti itu, nah ibu ini punya posisi yang cukup tinggi gitu ya, rankingnya cukup tinggi dibanding nggak kalah lah dengan pasukan PBB yang lain seperti itu gitu ya. Jadi sangat dimungkinkan, diperbolehkan untuk memasukkan dialog-dialog di dalam tulisan features, tapi kan jawab. Kutipan gitu nggak apa-apa Mas? Dalam kutipan nggak apa-apa. Ya. Kutipan jadi misalnya kayak cerpen misalnya kan tanda kurung
kalimat, tanda kurung, terus kemudian ganti alinea itu kan, atau ganti baris, itu kan kita anggap orang lain gitu ya. Nah itu bisa dipergunakan hal seperti itu. Oke, ada tips lagi itu ya untuk penulisan feedback. Iya. Oke, ini pertanyaannya sudah habis Mas untuk sesi ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke review challenge kemarin ya Mas. Oke, ada satu lagi mungkin. Satu lagi ya, kita ambil satu lagi, ya. Oke, terserah Mas Heri mau yang mana. Oke. Tadi kita sudah review tulisannya Justian. Justian ya, oke. Ini orangnya udah masuk sih. Ada? Oh, ada masuk ya? Oke. Anda mau ngobrol sebentar atau lanjut ke tulisan yang kedua? Ya, boleh. Ngobrol. Justian? Bisa open mic sebentar, Justian? Ya, halo. Halo. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Mas. Mana nih orangnya? Belum lihat orangnya. Oh, open video juga bisa Justian? Oh, ini dia. Oke. Ya. Justian, itu tadi saya kan profil Pak Jonet ya? Ya, Jonet itu siapanya Anda? Kakek saya. Ya. Oh, kakek dari. Oke. Nanti tadi sempat dengar waktu saya membahas tulisan Anda? Belum masuk tadi, Mas. Oh, belum masuk ya? Oke, nanti saya akan kirimkan reviewnya. Tapi saya kira secara umum tulisannya bagus, lancar ya, dan saya kira menginspirasi juga begitu. Nah, cuma nanti di dalam komentar saya tadi saya memberikan beberapa usulan karena banyak menggunakan kata beliau gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan kata ganti yang lain seperti itu gitu. Oke, gitu ya, Justian. Sekarang kita masuk, kita cari siapa nih? Mungkin yang ada di sini ya, Mas ya? Ya, yang ada di sini siapa nih? Pak Fritz mungkin, Mas? Pak Fritz, oke. Pak Fritz ya. Pak Fritz, mari kita lihat. Oke. Saya ada. Ya, oke Pak. Sip. Sebentar, ini sambil dibuka dulu. Masih loading. Bentar. Skripsinya udah sampai mana, Pak? Sorry pertanyaannya. Skripsinya sudah sampai mana? Oh, skripsinya masih mungkin beberapa halaman lagi. Beberapa halaman lagi ya, Pak ya. Semangat terus, Pak. Luar biasa. Oke, sebentar. Saya share screen. Itu yang pertama nggak, Pak? Yang Pak terima? Rahasia, Pak. Oh, oke. Nanti panitia yang akan memberikan informasinya, Pak. Nah, mumpung ada Bapak di sini, bolehkah Bapak yang membacakan tulisannya? Kemungkinan di wisuda pada umur 83 tahun. Seorang kakek sedang bergumul untuk menyelesaikan skripsinya. Jika dia ingin diwisuda bulan Agustus, dia harus bekerja keras untuk menambah 20 halaman lagi untuk menyelesaikannya sebelum deadline-nya. Kisah yang cukup menarik bagaimana seorang kakek pada umur 83 masih mau kembali ke bangku sekolah untuk mendapatkan S1-nya. Kakek ini bertahun-tahun berdoa untuk mengerti kebenaran Allah dan Tuhan tidak menjawab. Suatu hari sang kakek berdoa dan kemudian mendapat jawaban dari Tuhan, cari sendiri. Sang kakek menganalisa jawaban Tuhan dan konklusinya Tuhan sudah menganggap kakek ini cukup dewasa untuk mencari sendiri. Kemudian kakek ini berhenti membaca Alkitab dengan target sekian halaman setiap hari. Penekanan sekarang adalah menggumulinya, cari tahu kebenaran di balik bacaan itu. Namun di kuping seolah-olah ada kata cari tahu yang tak ada hentinya. Kakek tahu bahwa ada satu hal lagi yang dia harus lakukan, yaitu masuk ke STT untuk melengkapi
diri dengan pengetahuan secara akademis. Kakek langsung mendaftar diri dan Januari 2017 dia apa itu? Saya sendiri menjadi mahasiswa tertua di STT itu. Dia menjadi mahasiswa tertua di STT itu. Begitu diterimanya berhentilah kata-kata cari tahu itu. Kakek ini sekarang masih aktif terlibat di beberapa lembaga misi yang jangkauannya dari Banda Aceh sampai Sorong. Jika tidak ada COVID, maka rencana 2020 adalah 3 kali ke Medan, ke Palembang, kemudian naik mobil keliling Sumatera Selatan dan Lampung. Belum lagi naik mobil keliling Banten dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk menguatkan staf lapangan yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Kakek ini juga melayani mimbar karena merasakan mendapat perintah itu waktu diterima di STT itu. Pesannya, undang saya khotbah, jangan pikirkan PK. Oke, terima kasih Pak Fritz ya. Nah, ini ada beberapa komentar saya di tulisan ini. Mudah-mudahan Bapak bisa lihat. Ini yang saya beri warna kuning itu mungkin terkait dengan soal penulisan ya Pak ya. Di wisuda itu harusnya disambung. Oke, ini konklusi, ini tadi sedikit typo ya. Salah ketik. Nah, lalu kemudian target. Enggak apa-apa, Pak. Terus kemudian tadi Bapak menyebut tentang target sekian halaman sehari. Nah, mungkin kalau bisa Bapak lebih spesifik, sekian itu berapa, Pak? 10 halaman kah, 15 halaman kah, atau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin lebih spesifik itu akan lebih baik, Pak. Baik. Oke, kebenaran, mungkin kebenaran ya, Pak ya. Sebenarnya di balik itu dipisah, Pak. Nah, yang tadi ini, sekarang ini bisa. Nah, ya. Lalu kemudian STT, nah perlu ditambahkan aja, dipanjangkan, disebut kepanjangannya, gitu ya. Lalu kemudian melengkapi menjadi gitu ya. Nah ini kakek ini sekarang masih terlibat aktif dalam beberapa lembaga misi yang jangkauannya dari Banda Aceh sampai Sorong. Nah dalam jurnalistik mungkin hal ini perlu dibuat lebih spesifik kalau Bapak tidak keberatan menyebut nama lembaganya begitu ya Pak ya. Itu lalu kemudian ini COVID soal typo. Ini kalau yang ini naik mobil keliling. Kalau dibacanya keliling, karena li-nya 3 kali. Nah, ya, oke. Terus kemudian ini Banten, merasakan, ya, oke. Komentar umum. Saya sih sudah duga, tapi saya mau tulis begini. Sampai saat kalimat terakhir, saya tidak tahu siapa nama kakek ini, di mana ia tinggal, pekerjaan apa sebelumnya, apakah dulu pernah studi sebelumnya, ataukah ini memang studi S1 yang pertamanya begitu. Dan saya duga ini kisah Bapak sendiri ya. Betul, Pak. Iya. Tapi saya kagum dengan semangat belajarnya, Pak. Umur 83. Keren, Pak. Itu membuat yang lain-lain harus angkat topi sama Bapak. 83 masih mau menyelesaikan skripsinya begitu, Pak. Demikian Pak Fritz. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Sukses Pak dengan skripsinya. Oke, kita masih ada waktu buat tulisan lain atau bagaimana, Beka? Mungkin kita langsung pengumuman aja kali ya, Mas Oke, silakan. Oke, jadi yang challenge kemarin ini sudah ada 2 tulisan yang jadi contoh kita review barengnya Mas Heri ya. Kebetulan ada orang-orangnya di sini. Lalu kita sekarang kita punya top 3 dari teman-teman yang sudah mengirimkan challenge minggu kemarin. Tulisannya keren-keren. Pak Fritz keren sekali, Pak Fritz semangat sekali. Lalu kita juga ada 1 hadiah khusus yang kemarin Mas Heri sudah bilang, Mas Heri makasih hadiah khusus nih, hadiah tambahan. Hadiah khususnya adalah bagi teman-teman yang mengirimkan challenge sebagai pengirim pertama. Jadi kemarin tuh ada yang semangat banget ya Mas Heri. Kirimnya jam berapa Mas? Jam 8 malam ya? Sebentar, saya harus kasih tahu. Tulisan pertama yang masuk ke saya itu tanggal 13 Juni. Mau di share screen apa gimana? Atau mungkin disebutkan aja Mas.
disebutkan aja. Pengirimnya itu pada tanggal 13 Juni jam 8.51 malam. Dan orangnya adalah jeng 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 jeng. Adalah. Nah, BKJ yang menyebutkan. Jadi 13 itu berarti malam setelahnya ya, Mas? Malam setelah acara Jadi udah langsung mengirim gitu ya. Luar biasa itu. semangat banget itu. Semangatnya Iya, semangat luar biasa. Mungkin semangat luar biasa. teman-teman panitia langsung bisa mengumumkan juara-juaranya. Dan bagi teman-teman yang berhasil mendapatkan juara di challenge kali ini, bisa langsung menghubungi Ko Ryan, Mark Ryan nanti setelah acara ini. Yang mengumpulkan tugas pertama Pak Fritz ternyata. Semangatnya tuh loh Pak, double-double. Iya, kita ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah, bukan hadiah sih, penghargaan, lebih tepatnya. Penghargaan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi mengirimkan challenge di minggu lalu. Ada juara pertama ada Bapak Wahyu Hidayat dari GKMI Brangkongan, juara kedua ada Kak Karis Eirena dari GKMI Bukit Hermo, dan juara ketiga adalah Justian Trisnandi dari GKMI Solo. Lalu kita ada juara favorit, yaitu Kak Erli Egawati dari GKI Yogyakarta, dan pengumpul tugas pertama yang paling semangat ini adalah Pak Fritz Triman dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Nanti teman-teman bisa menghubungi Mark Ryan ya, Mark Ryan, nanti di grup WA-nya langsung kita cantumkan di situ. Dan untuk challenge selanjutnya apa Mas Hari? Teman-teman sebentar. Boleh saya koreksi sebentar. GKMI Anugerah. Saya dari GKMI Anugerah. Oh, Anugerah, siap. Siap, sorry. Siap Pak Fritz. Maaf kami salah. It's okay. Oke. Silakan Mas Hari, challenge untuk minggu ini. Ya, challenge untuk minggu ini kalau kayaknya ada di slide ini deh. Boleh diklik. Ini bukan slide dari saya. Ini dari Ellen-nya, kalau salah. Atau saya bacain aja. Bentar. Ya, challenge yang kedua ini, karena minggu ini kita bicara tentang observasi dan wawancara, jadi challenge-nya pun akan terkait dengan soal itu. Kita meminta para peserta di sini untuk membuat tulisan berdasarkan observasi atau wawancara yang telah dibahas dalam materi tadi. Sebentar, saya share screen aja deh. Bentar. Oh ya, boleh Mas. Ini kita cantumkan kontaknya Mark Ryan ya di kolom chat, nanti teman-teman yang tadi 5 orang tadi ya. Oke. Tulisannya sekitar 500 kata, ya lewat sedikit nggak apa-apa deh. Tulisannya harus asli, bukan sanduran dari tempat lain. Dan jika melakukan wawancara dengan orang lain, tolong tunjukkan bukti bahwa Anda melakukan wawancara, misalnya foto bersama, atau kalau tidak ketemu dengan orangnya secara langsung, mungkin screenshot ya, misalnya percakapan, atau kalau misalnya ngobrol lewat Zoom atau apa, bisa juga difoto gitu ya. Nah, tulisan ditunggu maksimal pada tanggal 26 Juni, sama kayak kemarin, jam 23.59 ya. Dan tulisan dikirim ke email ignh@yahoo.com, kemudian juga di CC ke bgkmi.info.gmail.com. Subjek emailnya adalah challenge GKMI wawancara dan nama peserta, gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, demikian. Oke, gitu ya teman-teman. Oh, ada yang mau? Ya, silakan Kak Deborah mau bertanya. Apa ada tema khusus untuk challenge kali ini? Tidak, masih bebas. Silakan. Bebas ya, temanya bebas. Seperti minggu lalu ya Mas ya berarti? Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, dan di challenge minggu ini, kita juga sudah menyiapkan hadiah spesial buat teman-teman yang berhasil
memenangkan ya. Kita pakai kalimat itu aja deh. Memenangkan gitu ya. Karena karya-karya yang terbaik dari yang terbaik. Dan kita ada hadiah menarik menunggu teman-teman semua. Hadiahnya apa, Kak? Kita masih rahasiakan ya, karena menarik banget ini. Mari diperebutkan, boleh itu yang juara tadi yang mungkin mau mengalahkan posisinya Pak Fritz itu. Nanti siapa tahu Pak Fritz langsung kirim ini malam ini nih. Hadiah spesial loh dari Mas Heri loh. Ya. Nanti Pak Fritz saya minta alamatnya apa ya? Oh, atau nanti saya kirim lewat ke panitia deh. Iya, nanti lewat panitia. Oke, sip. Ini di kolom chat kami sudah beri link untuk form evaluasi sesi yang kedua ini ya. Mohon teman-teman untuk mengisi form evaluasinya ini untuk kebaikan kita bersama. Gitu. Kalau ada kritik saran langsung teman-teman tuliskan di situ juga, kita menerima semuanya. Oke. Sudah. Oh, masih ada 6 menit ternyata, Mas. Sorry boleh tanya. Silakan Pak. Mau tanya ini apa namanya? Evaluasi itu formnya di mana? Oh, nanti kami kirim lagi ke grup WhatsApp-nya, Pak. Tenang. Oh, oke. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang challenge-nya atau tentang teknis yang lain? Atau mau ada tambahan pertanyaan nih untuk Mas Heri? Mungkin baru kepikiran sekarang, aku tadi mau tanya tapi ternyata kok sudah selesai gitu. Monggo, silakan. Oh ya, mungkin summary kita di minggu ini yaitu tentang observasi. Observasi seperti tadi Mas Heri katakan ya, ketika bisa kita wawancara di rumah orang itu, di ruang tamu itu kan ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat. Nah, kita bisa observasi lewat situ, lihat dari foto keluarga, mungkin dari biasanya kalau di ruang tamu tuh ada hiasan gitu kan, mereka habis dari mana gitu, ada souvenirnya. Nah, kita bisa tanyakan gitu, oh kebetulan saya juga pernah ke Borobudur, Pak. Itu ada patung Borobudurnya, seperti itu. Dari situ kita bisa membuka pembicaraan, membuka obrolan supaya nanti wawancaranya tuh lebih cair gitu ya suasananya. Seperti PDKT itu tadi, trik PDKT itu tadi. Jadi kita tahu apa sih kesukaan calon narasumber kita harus tahu itu dulu, terus ketika kita ketemu langsung sama narasumbernya, kita mau ngobrol, kita sudah tahu nih triknya tadi, trik PDKT itu tadi. Mungkin itu ya. Terus kalau mungkin apa lagi ya, kalau misalnya sebelum kita wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat, supaya untuk menghindari tadi, apa yang narasumber ucapkan itu adalah hal-hal yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan fakta. Kalau enggak nanti itu bisa jadi bumerang bagi kita sendiri. Kita yang nulis kan otomatis nama kita yang tercantum di situ juga. Nah, nama narasumber juga otomatis kita kena dua-duanya. Nah, untuk menghindari hal itu lebih baik kita juga harus bertanggung jawab gitu ya untuk tulisan kita dengan cara kita memilih narasumber yang tepat untuk topik tersebut. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita akan ada lagi pertanyaan teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang baru kepikiran mau bertanya apa, bisa langsung di WhatsApp ya. Nanti kita bisa, teman-teman panitia akan bantu. Oh, ini apa ini? Ada dari Korean. Oh, Mas Heri, ada pertanyaan tambahan, Mas Heri. Berarti dalam menulis artikel ketiga mode pengumpulan informasi ini bisa digabungkan. Oke. Bisa digabungkan tiga-tiganya, walaupun tidak wajib ya. Tidak wajib. Tadi ya Mas, observasi, wawancara, dokumen. Jadi misalnya ketika kita misalnya menulis profil seseorang, tadi misalnya kayak si jenderal tadi gitu ya. Selain hasil wawancara kita langsung, observasi kita terhadap ruang tamunya dan lain-lain seperti itu. Nah, kita kan bisa juga menyebutkan misalnya
si jenderal ini misalnya karirnya dimulai bagaimana. Dia lulus dari Akademi Militer Nasional misalnya tahun 74. Kemudian dia ditugaskan di mana. Nah, data itu mungkin tidak langsung kita tanyakan, tapi mungkin kita sudah dapatkan sebelumnya. Dari Google kita mendapatkan ada sebuah artikel yang pernah menulis soal itu, ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Atau tadi misalnya kita bicara tentang misalnya kita sedang bertanya dengan si jenderal ini terkait dengan soal anggaran Departemen Pertahanan misalnya. Nah, data itu kan sudah kita bisa kita dapatkan dokumen dari misalnya dari DPR ya, dari kementerian itu sendiri atau dari tempat-tempat lain gitu ya. Nah, dokumen itu bisa kita manfaatkan di dalam menulis tadi begitu. Oke, sip. Iya. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di sesi kedua kita pada minggu yang kedua ini. Jangan lupa challenge-nya ya. Kita akan menunggu tulisan-tulisan terbaik kalian, karena ada hadiah juga yang menunggu. Tapi tolong fokusnya tetap kita dari sini kita melatih diri ya. Jangan fokusnya ke hadiahnya itu. Kita melatih diri, mumpung ada Mas Heri nih. Ada yang senior, ada yang profesional nih di sini, ada ahlinya di sini, kita langsung bisa mengasah kemampuan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Karena itu tujuan acara ini. Nah, sebelum mengakhiri acara workshop kita di sesi kedua ini, kita akan tutup dengan doa